Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan aksi nyata penerapan modul 1.4 budaya positif. Namun tak lupa saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ali Imran, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Goa di bawah bimbingan Pak Rusdi sebagai pengajar praktik dan Ibu fasilitator Ibu Nuning Hidayah Sunani. Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, saya berinisiatif untuk meminta izin kepada kepala sekolah melakukan sosialisasi kepada teman-teman guru di sekolah kami. Alhamdulillah kepala sekolah menyetujui. Kemudian pada hari itu juga saya melakukan sosialisasi budaya positif kepada teman-teman di sekolah kami. Salam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan di ruangan meeting ini dalam rangka webinar 1 jam tentang budaya positif di sekolah kedua, yakni sambutan kali ini akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SD MTS Paralambere. Dalam hal ini kepada Bapak Mustaqim Pak R SPD MM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada ibu guru yang saya hormati, beserta sama-sama saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita ya. Tentunya Bapak dan Ibu, apa yang kita akan canangkan pada malam pertemuan ini tentunya tentang budaya positif yang sering kita laksanakan di sekolah. Dalam acara selanjutnya, acara inti, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Nurut Tinasari. Pada Ibu kami persilakan. Bapak Kepala Sekolah, beserta pemateri, dan seluruh rekan-rekan guru yang hadir pada webinar kita kali ini. Sebelum kita memulai bicara pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Setelah dari pembacaan doa, selanjutnya mari kita masuk ke acara inti pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi mengenai budaya positif di sekolah oleh Bapak Muhammad Ali Imran SPD GR. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya minta izin untuk share screen. Budaya positif kita mulai dari pengertiannya. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. 6 hal, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi sebenarnya keyakinan kelas hampir sama dengan peraturan, tapi peraturan kan biasanya kita
yang buat, guru yang membuat. Nah, dan siswa hanya mengikuti apa aturan yang ada di dalam kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga itu kebebasan atau freedom. Keempat kesenangan atau fun. Kemudian kekuasaan atau power. Terima kasih kepada pemateri. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi dari audiens barangkali ada yang ingin bertanya mengenai aktif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Ya, saya Ibu Dewi. Saya ingin menanyakan kembali, mungkin bisa lebih diperjelas kembali bagaimana cara menindaklanjuti peserta didik yang membuat kesalahan atau mungkin melanggar peraturan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Di contohnya itu misalkan ada murid yang terlambat ke sekolah atau terlambat ke sekolah, kita sebagai pendidik jangan langsung memberi dia hukuman. Namun kita lihat di sini segitiga restitusi. Yang pertama tadi itu menstabilkan identitas. Jadi kita harus tahu atau tanamkan di dalam diri kita semua bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini bisa kita terapkan kata-kata ini untuk siswa yang terlambat tersebut atau yang membuat kesalahan. Selanjutnya sebagai bahan kesimpulan malam hari ini, guru hendaknya menghindari kata-kata perundungan terhadap murid. Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik dan membimbing anak agar menjadi generasi emas yang tidak hanya pintar dalam iptek dan imtak, tapi juga memiliki nilai religius dan berakhlak mulia. Disinilah peran aktif dari budaya positif di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Mungkin demikianlah sebagai penutupan untuk seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Agustus 2022, jadwal saya untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Target saya hari ini adalah menyusun kesepakatan kelas bersama siswa dan melaksanakan kesepakatan kelas dalam kegiatan sehari-hari di kelas dan di sekolah. Ini menjadi realisasi dari sosialisasi yang saya lakukan pada minggu lalu tanggal 25 Agustus 2022. Dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Bapak akan bercerita sedikit. Bapak kan ikut program calon guru penggerak. Nah, di sana Bapak mempelajari tentang kesepakatan kelas. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kenapa bukan? Kesepakatan kelas itu apa, Pak? Kesepakatan kelas itu adalah segala hal yang disepakati oleh warga kelas. Kamu sebagai siswa dan saya sebagai guru. Nah, Bapak akan membagikan beberapa lembar kertas
Anak-anakku semua sebentar menulis ide-ide kesepakatan kelas di lembar ini. Setelah itu, anak-anakku semua kumpul atau tempel di papan tulis. Contoh idenya, misalkan disiplin waktu. Disiplin belajar. Ya, bagaimana? Siap semua? Siap. Oke, Bapak akan bagikan. Ya, semua sebentar menulis ide. Nah, yang sudah selesai boleh ditempelkan di papan tulis. Ya, baiklah, karena semua sudah selesai menempelkan ide-idenya, Bapak akan coba untuk membaca satu-satu. Sebentar Bapak akan tanya apakah kalian setuju atau tidak. Saya mulai dari yang paling kiri. Di sini jujur. Apakah sepakat semua? Sepakat? Sepakat. Jujur di sini ketika kita mengerjakan tugas. Ya. Yang kedua, makan dalam belajar. Apakah setuju atau tidak? Tidak setuju. Reski, kenapa tidak setuju? Karena tidak sopan, Pak. Iya, makan dalam belajar itu memang tidak sopan dan bisa mengganggu pelajaran. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, akhirnya di kelas 5 kami mencapai kesepakatan kelas, yaitu yang pertama menjaga kebersihan ruang kelas, yang kedua disiplin waktu, yang ketiga mengerjakan tugas dengan jujur, yang keempat saling menghargai dan membantu, dan yang kelima meminta izin ketika ingin berbicara ataupun keluar ruangan. Dari kelima kesepakatan kelas ini juga kami menyimpulkan bahwa keyakinan kelas kami yang pertama adalah disiplin, mandiri, jujur, dan berakhlak mulia. Refleksi. Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, nampak bahwa siswa telah mulai mengamalkan keyakinan kelas yang disusun. Pembelajaran yang dapat diambil dari menjalankan keyakinan kelas adalah guru memperoleh gambaran bahwa siswa memiliki potensi yang dikembangkan, mempunyai nilai-nilai yang luhur, mempunyai keinginan untuk berubah. Pembelajaran yang dapat diambil dari menjalankan keyakinan kelas adalah guru memperoleh gambaran bahwa siswa memiliki potensi yang dikembangkan. Penerapan keyakinan kelas perlu diteruskan dan disebarluaskan, mempunyai keinginan untuk berubah. Keyakinan kelas perlu dilakukan dengan lain agar terjadi penerapan modul 1.4 perubahan karakter, budaya positif,